Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Fania Tisha, panggilan saya Fania, dengan NIM 23369049 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial. Baik, pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah umum, kewirausahaan, kami diminta untuk melakukan video presentasi mengenai rangkuman materi pada pertemuan. Baik, saya akan memulai presentasi saya mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model. Bisnis model atau model bisnis merupakan sebuah konsep atau model dasar yang memberikan penjelasan bagaimana sebuah usaha dapat memberikan keuntungan. Bagian-bagian dalam model bisnis. 1. Jenis produk yang dihasilkan serta kapasitas tenaga kerja dalam memproduksinya. Yang kedua, strategi marketing atau pemasaran yang pelaku usaha lakukan meliputi distribusi, pengiriman, sampai proses penjualan. Yang ketiga, strategi metode pembayaran dari pelanggan untuk setiap harga produk. Macam-macam model bisnis yang eksis saat ini. Yaitu ada bisnis franchise, bisnis marketplace, bisnis dropship, bisnis subscription, dan bisnis manufaktur. Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC membentuk dokumen atau halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Cara menggunakan BMC yaitu 1. Visual thinking dengan membuat poster berukuran besar dan menempelkannya di dinding. Setelah itu, founder dapat menggunakan sticky note seperti post-it atau mengisi 9 elemen. Sticky note memungkinkan group thinking karena setiap orang dalam tim dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua ada iterasi dengan cepat. Iterasi adalah proses di mana founder keluar dari kantor atau ruangannya dan mencoba memvalidasi idenya. Kemudian kembali ke kantor untuk memperbaiki model bisnis dan produknya berdasarkan feedback yang didapat dari market. Dengan sifat ringkas dan menyeluruh dari BMC, founder dapat dengan cepat melakukan literasi ini. Cara menggunakan BMC yaitu 1. Dengan cara melihat 9 komponen. Dengan cara ini, tim dapat menemukan hubungan dari peluang pasar atau proposisi nilai unik. Sehingga diharapkan tim dapat mendokumentasikan ide-ide baru sebagai hipotesis baru untuk menguji BMC sebagai literasi baru. Yang kedua ada memudahkan startup untuk membaginya dengan rekan kerja. Karena BMC disajikan dalam bentuk poster besar dan ditempel pada dinding, maka mudah untuk berbagi melalui foto atau mengambil poster dari dinding untuk diperlihatkan pada pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya ada memaksa tim dengan ringkas menyampaikan pikirannya. Tim dipaksa menjelaskan dengan tepat dan ringkas apa yang akan mereka uji atau yang akan mereka tindak lanjuti pada iterasi berikutnya. Karena informasi-informasi dicatat dengan pendek pada post-it. Elemen-elemen bisnis. 1. Value proposition. Value proposition adalah fondasi untuk segala bisnis atau produk. Value proposition merupakan konsep dasar dari pertukaran nilai antara bisnis Anda dengan pelanggan atau klien Anda. Umumnya, value ditukar oleh customer dengan uang ketika masalah mereka diselesaikan oleh solusi bisnis atau produk yang Anda tawarkan. Yang kedua ada customer segment. Customer segment adalah praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu,
seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship didefinisikan sebagai bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggannya. Jadi, apakah bisnis Anda bertemu langsung dengan mereka atau lewat telepon? Ataukah bisnis Anda sebagian besar dijalankan secara online sehingga hubungannya juga akan online? Elemen-elemen bisnis. Yang selanjutnya adalah channel. Channel didefinisikan sebagai jalan yang digunakan pelanggan untuk berhubungan dengan bisnis Anda dan menjadi bagian dari siklus penjualan. Channel umumnya tercakup dalam rencana pemasaran untuk bisnis. Selanjutnya ada key activities. Key activities bisnis atau produk adalah tindakan yang dilakukan bisnis untuk mencapai value proposition bagi pelanggan. Selanjutnya ada key partners. Key partners adalah daftar perusahaan, masuk pihak eksternal lain yang mungkin Anda perlukan untuk mencapai key aktivitas bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue stream didefinisikan sebagai cara bisnis mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi keuntungan finansial. Key resources. Key resources artinya sumber daya yang dibutuhkan bisnis untuk berbisnis. Sumber daya ini adalah apa yang dibutuhkan secara praktis untuk melakukan tindakan atau aktivitas bisnis. Yang terakhir adalah cost structures. Cost structures bisnis adalah didefinisikan sebagai biaya moneter operasi bisnis. Tujuan bisnis model kanvas. Tujuan bisnis model kanvas adalah membantu para pemilik bisnis atau entrepreneur untuk memetakan dan mengkomunikasikan aspek-aspek kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Melalui bisnis model kanvas, para pemilik bisnis bisa membangun, menguji, dan mengelola model bisnis yang berpotensi untuk sukses. Lebih lanjut lagi, BMC dapat meningkatkan fokus dan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis seorang pengusaha. Selain itu, BMC bisa jadi salah satu media untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari model bisnis, mencari ide-ide baru, serta mengembangkan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi pada pertemuan minggu ini. Maaf jika ada kekurangan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.